Oke, kita read in the first sentence. Making a perfect cup of tea is easy if you follow this steps. Oke, kita highlight kata making perfect cup tea. Follow this step. Berarti membuat langkah-langkah atau steps membuat tea, ya kan? Oke, number in the last sentence. Remember, never squeeze the tea leaves as this make the tea bitter. Oke, jangan pernah memeras daun teh karena ini membuat teh lebih manis. Berarti dia membahas tentang tata cara, tips ya. Nah, jadi yang mana yang paling benar? A, B, or C? Kita lihat C. Kita tadi itu dari A ya, gantian kita dari C. Oke, C. Different types of tea leaves. Ada nggak dari situ bahas tentang jenis teh? No. Oke. Yang B. The history of tea drinking. History. What is history? Sejarah. Ada nggak dibilang sejarah? Membahas sejarah? No. Oke. Yang A. Steps for brewing tea properly. Ada di situ tadi ya kata steps atau tata cara. Oke. Sampai sini paham? Cara menentukan main idea atau gagasan. Oke. Yang kedua, kita masuk ke kedua ya. Oke, sudah. Kalau sudah paham cara menentukan main idea, ingat aja kita highlight sentence di sentence first sentence-nya sama di last sentence gitu. Dan kalian simpulkan kata-kata mana sih yang paling banyak ditemukan gitu ya, yang menjadi kata kunci. Oke, number 2. What is number 2? Purpose. What is purpose? Tujuan. Selain bahasa lain dari purpose, ada juga aim atau goals. Saya. Nah, tujuan berarti berkaitan tentang tujuan teks. Why text is made? Why the text? Nah, why? Kenapa? Kenapa teks dibuat? Nah, apakah itu dia to inform? Bisa to inform. What is to inform? Untuk menginformasikan. Nah, untuk menginformasikan biasanya bahasanya lebih formal, gitu ya, atau dia bahasanya lebih profesional. Banyak vocab atau kosakata yang terlalu advance atau terlalu tinggi, gitu ya. To inform, and then to persuade. Nah, biasanya kalau to persuade itu untuk mengajak atau memberi pendapat. Nah, kalau teks yang tujuannya to persuade biasanya dilengkapi dengan yang paling kita pelajari Recommendation. ya, recommendation juga. And then simpulan, data dan fakta yang ada bukti dan angka-angka itu termasuk bisa untuk inform atau untuk mempersuade the reader. Oke, yang ketiga ada to entertainment, menghibur. Nah, biasa kalau teks-teks to entertain biasa ditemukan di teks apa? Kreatif yang kalian minggu lalu ketemu ini ya, belajar sama Bang Eja ya. Kreatif. Terus apa lagi kira-kira? Anekdot. Itu ya, to entertain. Terus ada lagi to describe. Ya, describe or explain. Untuk mendeskripsikan atau menjelaskan. Nah, biasanya banyak ditemukan di descriptive text. Itu ya, dia membahas menceritakan atau mendeskripsikan benda ataupun orang. Contohnya apa di biografi atau autobiografi. Itu ya. Sampai sini paham tentang purpose? Oke, yang ketiga
berarti sasaran pembaca. Nah, target reader dan purpose ini berkaitan guys. Kenapa gitu? Misalnya, to inform and to persuade. Berarti kan bahasanya lebih formal, ya kan? Nah, kalau purpose, why the text is made. Kalau target reader, who the text is made for. Nah, diperuntukkan untuk siapa sih teks tersebut? Nah, ketika kalian membaca teks in English, of course kalian merasa apakah teksnya terlalu advance atau levelnya terlalu tinggi. Nah, ketika kalian membaca teksnya, wah kayaknya lucu nih, gitu, menghibur nih, gitu. Nah, apakah kalian bisa menentukan target readernya atau sasaran pembacanya? Biasanya kalau misalnya target reader itu untuk menentukan target reader kita melihat isi bahasa atau gaya bahasanya. Yang Kak bilang apakah formal atau informal. Kalau formal dia berarti lebih banyak advance vocabnya. Atau terlalu tinggi bahasa, gaya bahasa. Nah, kalau formal ini biasanya diperuntukkan untuk siapa? Dewasa. Hah? Untuk siapa kira-kira? Scientist, Bisa. practitioner. Itu nggak sih? Bisa? Oh, Yes. ya kan? SCIENTISTS. Right, scientist. And then, what else? Practitioner. Students. Nah, kalau student dia student yang tingkatnya gimana? Apakah higher university students student. or lower students? Nah, kalau misalnya text to inform or to persuade, bisa nggak diperuntukkan untuk lower level, like primary, elementary? It depends. Depends what? If the main idea of the text is related to them, why not? It's about, Can you give an example? for example, it's a text about let's say it's a text about science, but a primary level science. It's informed them, right? Oke, berarti dia ada unsur entertainnya, right? Or Really. just informal, or just formal with the advanced vocab. Pretty much yes, maybe. For those who learn IB or Cambridge, maybe yes. But for us who learn the national curriculum, maybe it's a bit advanced for us. But for those who learn the IB and Cambridge, it's not really advanced for them. It depends ya, It depends. tergantung levelnya. Tapi kalau misalnya untuk sekolah umum ya, yang menggunakan kurikulum merdeka, biasanya kalau misalnya teks formal atau kayak teks For higher keyword to levels. persuade itu untuk level higher level atau tingkat SMA ke atas, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya tingkat lower level atau elementary ke bawah itu biasanya lebih banyak teks seperti if, terus deskriptif tapi yang sedikit-sedikit, yang pendek-pendek, gitu ya. Oke. Terus ada informal. Kalau ada formal berarti ada informal. Nah, kakak bilang kalau informal itu untuk biasanya nggak untuk lower level aja, depends ya. Kadang kalau SMA juga ada teks naratif juga ya. Tapi ini kebanyakan untuk anak-anak atau ya bisa dibilang kids lower level. Nah, for kids, and then Infant not right? infant, Yeah, infant. Infant means balita. balita. No lah. Because it's Balita emang udah bisa baca belum ya? maybe At least Teenagers. primary, teenagers ya, Teenagers. for teenagers.
Ada yang mau ditanyakan guys? Jadi if you have any question, please ask me. Hmm? All good kan? All good. Kita aja kalau informal itu bahasanya lebih sederhana, berarti diperuntukkan untuk lower level ya. Nah kalau misalnya formal, advance, pokoknya lebih advance atau banyak bahasa-bahasa yang teknisi, berarti diperuntukkan untuk higher level. Itu ya. Oke. Could you open the quiz one? Kita sudah mempelajari 3 subtopik dari implicit information. Oke, baik, kita coba latihan. Kak, izin dulu ya aplikasinya. Oke, it's okay. There is 3 paragraphs. Okay, all you can see the text. Main with tinggi Kak. Oke, udah. Belum, sudah. Sudah. Oke, sudah terpampang ya teksnya. Right. Udah. Nah, kira-kira sebelum menjawab berapa soal ini? 4 ya? It's so easy, oke. Sebelum menjawab keempat soalnya, kenapa sayang? Oke. Gebuk ya? Oh. Oke, yang lain bagaimana? Sudah? Oke, sebelum kita menjawab keempat soal, kira-kira judulnya tentang kan Maka. kata. Nah, kalau ditanya purpose, why the text is made? Students, what do you To inform. to Inform. Inform. Tentang maka. to students? Are you sure? To students. Is it formal or informal? It's formal. Formal, right? Okay. Berarti dia untuk to inform, atau menginformasikan. Nah, termasuk teks jenis apa sih? What is kind of the text? Is it What is type? Is it biography Kak? Biografi. Oke, biografi itu masuk ke teks jenis apa sih kira-kira? Ya, Yes, deskriptif, deskriptif. Deskriptif itu dia bisa mendeskripsikan benda ataupun orang gitu ya. Nah, kalian ketinggalan. Pernah dengar recount? Recount. Tadi ada yang bilang Oh. deskriptif. Nah, recount sama deskriptif hampir mirip-mirip. Nah, kira-kira, is it text, recount text or descriptive text? The first quiz. The first is ya. Bisa? Oke. Recount or descriptive? For recall your own. Recount. Yeah. Jadi katanya bilang deskriptif, yang mana nih? Dipancing deskriptif, deskriptif kan? Dipancing recount kah? Yang mana nih? Because it's recount because it's more focused on the timeline of the Tanmalaka lives. Isa nggak tunjuk tadi kayak gitu. Oke, jadi yang benar recount or deskriptif? Recount. Recount. Jangan terkecoh. Meskipun deskriptif itu dia mendeskripsikan orang, Yes, yes. tapi dilihat language feature-nya atau ciri kebiasaannya. Nah, kalau deskriptif dia biasanya lebih banyak menggunakan present tense, ya, karena untuk mengungkapkan fakta. Nah, kalau recount dia menceritakan kembali atau retell, menceritakan kembali. Nah, kalau dilihat dari language feature-nya, recount dan deskriptif itu berbeda ya, guys. Bisa dilihat tensesnya. Kalau deskriptif lebih banyak menggunakan present, kalau recount lebih banyak menggunakan past tense karena dia menceritakan ulang. Ulang. Gitu ya. Oke, bisa dijawab.
your quiz. Okay, number one. It's so simple. What is the mind idea? We have learned about mind idea. Lihat kata kuncinya. Lihat highlightnya. Oke, dikunci dulu jawabannya. For number two, what does the text mainly talk about? Itu berarti menanyakan tentang apa sih? Text mainly talk about. Mainly. Berarti keseluruhan. Soalnya apa nih? Iya, ada juga. Oh, ada. Coba deh. Coba reverse dulu. Kak, what is uncertainty? Certainty. Yes, the In the paragraph. choice. E-choice. Yes. Uncertainty. Ketidakpastian, right? Uncertain. So it's Jadi kalau kemarin bisa selesai. bisa. Bisa jangan di submit. Kalau misalnya ada pocket yang kak ini apa? Tanyakan aja ya. We got it, Kak. Got it? Yes. Have done? Done. For the number one. Ini kan baru tadi aku itu gue. Hah? Sama ya? Sama. Kenapa Dina? Jadi soal itu. There's something wrong. We need how minutes? Kak, lebih ke sini nggak sih? Ini. How long? 5 minutes? Ya, boleh, Kak. 5 minutes? I'll give you 5 minutes. And Kan then we will discuss. Nah, udah finish. Finish? Good job. You have Ini finished? tuh tadi. I forgot. Java. Dava finish. And then? Yang lain? Aduh, oleh sedikit banget. Pada kemana? Michelle klik PR Kak kemarin. Klik PR. Nah, cerita sekolah tadi dulu. Beda Kak. Udah. Oke. Yang lain? Abang udah? Hah? Oh ya, for number 4, kalau ada teks yang ada soalnya click on every correct answer, berarti optionnya jawaban yang benar lebih dari 1. Kamu bisa menjawab yang 2, 3 atau ya? Ya, kurang masuk ke dia. Ini tak kali. Ini kok. Ya, kan soal kamu aja. Kamu